warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manda, perkenalkan nama saya Natania Ramadhani, kelas F9 Bahasa. Di studio podcast Mandua Pamekasan, kita udah undang narasumber yang gak kalah menarik dan gak kalah gokilnya nih dari episode sebelumnya. Kita sapa dulu yuk tamu kita kali ini. Bisa perkenalkan nama dulu Kak Arman? Oke, terima kasih Kak Tania. Oke, semuanya, Sobat Manda semuanya, Sobat Manda ya. Oke, Sobat Manda semuanya, kenalin saya Muhammad Arman Maulana, biasa dipanggil Arman. Saya berasal dari Kecamatan Ketapang, Kabupaten Pamekasan. Namun saya siswa aktif Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan, yang saat ini sudah menduduki kelas 12 yang kelasnya itu 12 IPA 3 yang jurusannya Tata Busana, Kakak. Tata Busana. Iya. Apa kabar Kak Arman? Alhamdulillah kabar saya sehat walafiat. Gimana kabarnya Kak Tania nih? Alhamdulillah sehat juga. Jadi karena tema kali ini kita bincang-bincang santai, saya pengen tahu nih Kak, perjalanan Kakak mengikuti Duta Perlindungan Anak. Boleh tidak? Boleh dong, tentu saja. Baik. Mengapa Kakak tertarik menjadi Duta Perlindungan Anak? Gimana nih awal mulanya dan seperti apa nih Kak Arman? Oke, kenapa saya tertarik? Nanti nyatu sama ceritanya ya. Kalau awal mulanya nih Kak, awal mulanya saya sempat gagal di ajang sebelumnya, yaitu saya sampai semifinal saja, tidak sampai finalis gitu Kak. Jadi sampai setiap hari 1 minggu 2 minggu kepikiran dengan hasilnya Kak. Jadi waktu itu saya tidak boleh begini terus. Jadi waktu itu saya search di IG nulis duta, terus di atas itu keluar Duta Perlindungan Anak Jawa Timur gitu. Lalu saya kepoin akun Instagramnya, ternyata waktu itu pendaftarannya dibuka yang dimulai 13 Mei sampai 20 Juni, dan di situ berkesempatan bisa mendapatkan golden ticket Kak. Lalu saya sebelum mendaftar telusuri dulu, apa sih Duta Perlindungan Anak ini gitu. Setelah saya telusuri, tidak jauh dari anak, perlindungan anak, yaitu seperti perlindungan bullying, eksploitasi anak, kekerasan dan lain sebagainya begitu Kak. Terus ketika saya tahu itu nyambung dengan kisah yang sudah saya alami Kakak, yaitu korban bullying. Halo teman-teman, jadi saya adalah korban bullying teman-teman. Nah itu nyambung Kak. Itu saya gak berpikir panjang, langsung daftar Kak. Langsung daftar di akunnya itu, mengikuti langsung persyaratan. Ya Kak? Iya langsung daftar. Betul banget. Jadi langsung daftar, mengikuti serangkaian prosesnya. Dan alhamdulillah saya tidak lolos mendapatkan golden ticket Kak. Tapi saya tidak berputus asa untuk melanjutkan perlombaan itu Kak. Jadi saya pengumuman ya golden ticket saya gak masuk, gimana ya. Terus Terus saya nanya dong ke foundernya, gimana nih Kak kalau yang yang tidak lolos golden ticket, sudah apakah overthinking duluan ya? Betul banget, apakah tetap ikut gak sih Kak gitu. Ternyata boleh Kak, memang tidak lolos golden ticket itu harus mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap tes tulis Kak. Dan saya mengikuti tahap tes tulis, lalu itu tes wawancara. Ternyata tes wawancara itu sudah terpilihnya menjadi semifinalis Kak. Wow. Nah saya itu gak percaya kalau saya itu masuk semifinalis gitu Kak. Karena kenapa? Ini kan kemarin kan kayak overthinking, gak percaya aja gitu sama kisah kemarin. Itu pas alhamdulillah masuk menjadi semifinalis. Dan ternyata tes wawancaranya itu harus ke Surabaya. Itu bertepatan yang tempatnya di Lagon Avenue Mall Sungkono Surabaya Kak. Jadi bener-bener pure saya sendiri dari Ketapang ke Surabaya. Jadi kakak berangkat dari Sampang ke Surabaya sendiri? Iya sendiri. Wow. Jadi karena kalau yang dulu ditemani Mbak, karena Mbak merantau, jadi kasihan kalau orang tua ikut gitu Kak. Jadi gak apa-apa orang tua Nyai dan Bapak di rumah melihat hasilnya saja gitu Kak. Tapi saya tetap berangkat ke Surabaya, dan itu saya pertama kali ke Surabaya sendiri Kak. Nah singkat cerita, waktu saya nyampe di Lagun itu, saya masih speechless Kak, gak percaya.
Saya beneran ini jadi semifinalis gitu. Nah, kan dari semifinalis itu akan disaring lagi menjadi finalis. Nah, dari ratusan peserta, ratusan lebih peserta itu hanya diambil 30 orang, yaitu 15 pasang, Kak. 15 cewek, 15 cowok. Begitu. Jadi saya tetap dengan Kepercayaan diri Kak. betul, dengan percayaan diri saya sendiri bahwasanya walaupun saya tidak ditemani oleh siapapun, saya tetap bisa untuk melaju ke tahap itu. Singkat cerita, alhamdulillah saya bisa melakukan wawancara dengan lancar tanpa ada kendali, Kak. Tapi waktu itu ya, Kak, ya, sedikit cerita. Ya, waktu itu kenapa? saya pas pengumuman finalis itu setelah wawancara kan masih istirahat ya, Kak, ya. Saya masih ke kamar mandi, Kak. Kayak selalu menyemangati diri saya sendiri, yaitu saya Masih gak nyangka ya Kak? betul banget, Kak. Jadi yang saya lakukan di kamar mandi itu, saya berhadapan dengan muka sendiri terus bilang, Arman, kamu hebat, kamu kuat, dan kamu luar biasa. Yakin kamu bisa. Itu saya lakukan setiap saya ke kamar mandi. Karena kenapa? Itu menumbuhkan rasa percaya diri saya, Kak. Tapi qadarullah, singkat cerita, pengumuman finalis, Kak. Dan itu apa ya? Deg-degan banget. Gimana ya kalau gak masuk, gimana ya? Ini overthinking dan segala macam, tapi saya tanamkan kata-kata itu ke diri saya tadi, Kak. Jadi saya tetap bilang kata-kata itu ke diri saya sendiri, sehingga alhamdulillah kan diambil 15 pasang ya, Kak, ya. Terus di kota terakhir, yaitu kota 15 yang paling terakhir, itu saya gak percaya kalau saya akan dipanggil gitu, Kak. Tapi qadarullah saya dipanggil paling akhir, Kak. Jadi waktu itu kayak speechless banget. Ini kalau ada videonya pasti ngakak sih, kayak ekspresinya nggak bisa dikendaliin. Speechless, terharu, bangga, ini suasana campur aduk gitu, Kak. Begitu. Tapi alhamdulillah dari situ terpilih menjadi finalis, menjadi kepercayaan dan tanggung jawab baru buat saya sendiri, begitu, Kak. Gitu sih untuk cerita awal mulanya. Jadi awal mulanya tuh bermula dari kegagalan dari ajang sebelumnya ya Kak ya. Iya, Tapi betul. Kak Arman ini hebat sekali ya Sobat Manda. Dia tidak putus asa dan dia selalu terus berusaha buat ya berlanjut ke depannya. Iya, betul. Oke, gimana perasaan kakak dari awal mengikuti duta ini sampai grand final? Yang pasti perasaannya bangga terhadap diri sendiri dan bangga sampai di titik ini gitu, Kak. Dan juga di samping itu saya pasti ada rasa insecure dan tidak percaya diri. Kenapa? Melihat peserta-peserta yang lain yang luar biasa hebatnya, sudah menjuarai ini, menjuarai itu, dan gitu, udah berpengalaman ini, berpengalaman itu, membuat saya tuh, Insya Allah ya pengalamannya. Tapi saya tanamkan ke diri saya sendiri bahwasanya kalau saya melihat kelebihan orang lain tidak akan ada habisnya. Tapi saya tenggelam sendiri, Kak. Oleh karena itu saya balik, saya melihat potensi saya, kelebihan saya, bahwasanya itu saya layak dan saya bisa gitu, Kak. Begitu sih. Gimana nih caranya kakak buat menutupi rasa insecure kakak gitu? Gimana caranya kakak tetap percaya diri kepada diri kakak sendiri? Kalau dari saya pribadi, ya tidak menanggapi omongan-omongan yang menjatuhkan diri kita. Karena kenapa? Saya percaya omongan atau orang yang ngomongin kita itu pasti tidak ada di atas kita, pastinya di bawah kita. Itu sih yang saya pegang sampai saat ini. Saya percaya yang tidak suka dengan saya itu pasti banyak, tapi yang suka dengan saya itu jauh lebih banyak. Itu saya percaya itu. Untuk menanggapi insecurity itu saya, yaitu tadi, melihat kelebihan dan kapasitas yang saya punyai. Sehingga saya percaya ketika saya melangkah kemana saja, melihat diri kita sendiri jauh lebih tinggi. Maksudnya bukan tinggi sombong ya, lebih ke kelebihan apa, kapasitas apa yang diri kita miliki. Itu sih, Kak, untuk menghilangkan insecurity itu. Pernah nggak sih kakak down dan insecure melihat finalis lain yang lebih berpengalaman dari kakak?
Terus pernah minder gak sih sama peserta atau finalis lain? Ya pasti pernah teman-teman. Jadi saya selama prosesi mulai dari pra-karantina hingga selesai grand final itu saya insecure-nya masih ada. Kenapa? Ya tadi itu, melihat teman-teman yang lain yang luar biasa pengalamannya sudah menjuarai juara 1 duta genre, duta batik dan lain sebagainya itu Masya Allah, duta kampus, duta hukum, itu kayak wih, ini orang-orang para hebat semua. Tapi di situ saya bersyukur bisa dikelilingi dan berkumpul dengan orang-orang hebat yang luar biasa begitu Kak. Jadi saya untuk menanggapi itu cukup percaya lagi, kembali ke diri sendiri, percaya ke diri sendiri, pede Aja gitu ya Kak. Betul. Kak Arman pernah nggak dengar omongan gak enak tentang kakak atau dijudge or diremehin selama mengikuti duta perlindungan anak? Dan bagaimana nih tanggapan kakak sendiri? Oke, kalau pernah atau tidak, pastinya pernah. Di setiap proses itu pasti ada seluk-beluk jalan yang pasti berliku-liku, tidak selalu lurus, mulus dan lancar begitu saja, pasti ada. Cuman pasti saya ada rintangan ya. Betul sekali Kak. Oleh karena itu saya terus percaya ke diri saya. Karena saya sudah tahu caranya untuk pede ke diri sendiri, percaya diri itu saya jadi terharu deh. Waktu itu ya adalah sedikit omongan yang memang cukup sakit menurut saya pribadi. Cuman saya buktikan dengan hasil yang sudah dijalani. Betul Kak. Jadi saya tidak membalas omongan itu, tapi dengan saya membuktikan hasil yang sudah saya jalani. Begitu sih Kak. Nah, terus apa yang akan kakak lakukan ke depannya untuk Duta Perlindungan Anak Jawa Timur nih Kak Arman? Oke, kalau yang saya akan lakukan sesuai advokasi saya yang sudah saya utarakan pada saat karantina dan grand final, yaitu menyuarakan hati korban bullying. Bahwasannya sampai sekarang korban bullying itu masih ada loh Kak. Iya Kak, benar. Banyak sekali. Iya, dan parahnya sekarang itu ada seperti anak-anak SD. Karena itu kan kalau korban di anak-anak SD itu kan masa kayak pemulihan dari anak-anak ke remaja gitu Kak. Kan jadi kalau tidak bisa menanggapi dan tidak bisa melewati dengan baik, banyak korban bullying yang itu bunuh diri, Stress. menyakiti diri sendiri. Ya betul banget Kak, seperti itu sih Kak. Terus saya akan bersosialisasi kepada khususnya di Kabupaten Sampang, yaitu tepat di Kecamatan Ketapang, Kedungdung dan sebagainya. Begitu pula dengan Kabupaten Pamekasan yang saat ini saya bersekolah di Mandua Pamekasan. Juga saya mengedukasi teman-teman semua. Pastinya kadang kita kalau misalkan bercanda itu kalau tidak sesuai mood biasanya masuk ke hati ya Kak, ya Kak. Betul. Jadi seperti itu. Ketika kita bercanda tidak semena-mena semuanya itu momennya bercanda. Pasti ada momen serius, momen bercanda, semi formal gitu. Ada kan ya Kak. Cuman ada anak-anak yang memang tidak bisa menempatkan itu semua. Ada. Begitu Kak. Jadi kembali lagi menyuarakan hati korban bullying, bahwasannya korban bullying bisa ada di sini dan hingga titik ini. Kenapa? Karena para korban bullying harus percaya kepada diri kalian masing-masing, bahwasannya setiap anak itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Bagaimana kalian bisa menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kalian punyai. Oleh karena itu, marilah para korban bullying sadar, melaporkanlah bahwasannya kalau kalian mendapatkan bullying, kekerasan ataupun cemoohan, silahkan lapor kepada, contoh kalau di sekolah kepada guru-guru atau di BK, biar segera ditangani. Dan juga bagi korban bullying yang merasa tidak percaya dengan kemampuan kalian itu semua punya kemampuan yang luar biasa Kak. Iya, betul. Jadi buat korban bullying, ayo kalian buktikan
bahwasannya kalian itu memang spesial di antara yang lain, bukan berbeda di antara yang lain. Begitu, Kak. Wah. Terus yang terakhir nih, Kak, apa moto Kakak hingga bisa berkembang sampai saat ini? Oke, untuk moto yang saya pegang sampai saat ini, hingga dari dulu maksudnya sampai saat ini, itu kembali seperti tadi, menutupi kekurangan. Bagaimana kita menutupi kekurangan itu dengan kelebihan yang kita punyai, dan memanfaatkan kelebihan itu dengan bermanfaat dan berdampak bagi orang lain. Itu sih, Kak. Wah, untuk motonya. motonya Kak Arman bagus banget sih. Iya. Mungkin bisa sobat-sobat Manda terapin ya di dalam diri. Terus masing-masing. iya, Kak, saya ingat bahwasannya ketika para pelaku korban bullying, ingat ya teman-teman, karma itu akan berlaku. Betul. Karma itu is Ya. real. Jadi Is iya, real. kalian sekarang ngebully temennya, belum tentu loh pada saat nanti kalian di jenjang SMA, SMP maupun perkuliahan itu kalian akan mengalami itu. Jadi para pelaku korban bullying, stop. Karena setiap anak itu sudah memiliki kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Sudah diciptakan setiap individu itu memiliki kapasitas, memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi kalian sebagai sesama individu, sesama manusiawi, marilah hargai teman-teman, bahwa teman-teman kalian yang berbeda, yang kekurangan fisik, kekurangan verbal dan lain sebagainya, itu memang qadarullah yang udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari para pelaku sadarlah, karma itu nyata. Tinggal kalian menunggu gilirannya. Karma is real, Okay. no fake. Betul banget, Kak. Oke, mungkin itu saja podcast pada episode kali ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Natania Ramadhani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.